Langkah pertama, kita membuat jeli coklat lumutnya dulu ya. Masukkan 2 saset jeli coklat. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir. Lalu kita aduk-aduk dulu hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 liter air atau setara dengan 1000 ml air sambil terus diaduk ya. Setelah itu masak hingga mendidih. Setelah mendidih, matikan api kompor. Kemudian dalam keadaan masih panas, tuang jelinya di dalam baskom yang sudah ada es batunya. Tuang semua. Kemudian aduk-aduk cepat dengan whisker sampai es batunya mencair dan sampai jelinya menjadi kecil-kecil menyerupai lumut ya teman-teman. Seperti ini kira-kira. Semakin lama mengaduknya, maka jelinya akan menjadi lebih kecil-kecil ya. Tambahkan 2 saset Torabika cappuccino. Untuk mereknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan susu evaporasi. Ini beratnya 500 gram, yang kemasan seperti ini, atau bisa menggunakan yang kemasan kaleng. Kalau di daerah teman-teman susah mendapatkan susu evaporasinya, bisa diganti dengan susu cair full cream ya. Lalu kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Yang terakhir, tambahkan 2 saset kental manis. Kalau dirasa kurang manis, kental manisnya bisa ditambah ya. Pokoknya disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Lalu aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Ini es lumut coklat cappuccino-nya sudah jadi ya teman-teman. Masya Allah, kelihatan banget kan creamy-nya. Kalau untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik pot seperti ini ataupun menggunakan botol seperti ini juga bisa ya. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Karena biasanya harga-harga bahan di setiap daerah itu beda-beda ya teman-teman. Atau juga bisa menggunakan gelas plastik seperti ini dengan ditambahkan secukupnya es batu, pastinya rasanya akan lebih segar dan lebih nikmat. Pokoknya untuk harga jual ataupun pengemasannya bisa disesuaikan dengan keinginan dan selera masing-masingnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Bagi yang ingin berjualan dengan resep ini, saya doakan semoga laris manis ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah pertama, siapkan bahan-bahannya dulu. Ini sudah saya tulis ya. Kalau kurang jelas, bisa dilihat di deskripsi box ya teman-teman ya. Ini kelapa mudanya dari setengah kelapa muda seperti ini yang sudah dikerok. Ini kelapa mudanya nggak begitu muda banget ya, sedikit lebih tua. Dan untuk biji selasinya sebelumnya sudah saya rendam dengan air panas secukupnya ya teman-teman. Secukupnya es batu. Kemudian di sini saya menyiapkan gelas ukuran 14 oz. Lalu kita tambahkan sekitar 3 sendok makan sirupnya. Kalau dirasa kurang manis bisa ditambah lagi ya teman-teman ya. Kemudian masukkan sekitar 1 sendok makan kelapa mudanya. 1 sendok makan
pengunjungnya ini ya teman-teman, seperti ini kira-kira. Lalu masukkan secukupnya es batu. Untuk banyak sedikitnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian masukkan sekitar 1 sendok makan biji selasi, kita taruh di atas es batunya tadi. Lalu masukkan air kelapa mudanya. Secukupnya saja ya teman-teman, tidak usah terlalu penuh. Untuk toppingnya kita masukkan sisa kelapa mudanya tadi ya, kita taruh di atasnya sebagai topping. Ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing juga ya. Seperti ini kira-kira teman-teman. Seger banget kan? Masya Allah, kelihatan banget kan segernya. Minuman ini bisa juga untuk ide jualan, bisa dijual sekitar 5-7 ribu per gelasnya, atau bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan awalnya ya teman-teman. Pokoknya ini recommended banget ya teman-teman buat ide jualan ataupun buat ide buka puasa nanti, ini seger banget loh. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, masukkan 1 saset jelly rasa melon ukuran 10 gram ya. 3 sendok gula pasir atau bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau suka manis, kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata dulu agar tidak ada bahan yang menggerindil nanti saat proses perebusan ya. Kemudian tambahkan 600 ml air. Oh ya teman-teman, untuk merek jelinya bebas ya. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian matikan api kompor. Kemudian aduk-aduk sebentar untuk menghilangkan atau mengurangi uap panasnya ya teman-teman. Kemudian masukkan food acid-nya, lalu aduk-aduk hingga sampai tercampur rata ya. Siapkan loyang yang sudah diberi sedikit air, tujuannya agar nanti saat mengeluarkan jelinya mudah ya teman-teman ya. Tuang jelly dan tunggu hingga set ya. Setelah jelly set, kemudian potong-potong kecil-kecil seperti ini ya. Siapkan wadah ataupun mangkuk besar seperti ini, kemudian masukkan jelinya tadi, 500 gram buah melon yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini, 100 gram buah belewa yang sudah diserut, 1 sendok makan biji selasi yang sebelumnya sudah saya rendam dengan air panas, 250 gram kental manis. Bisa ditambah kalau kepengen lebih creamy ya teman-teman. Disesuaikan saja dengan selera. 200 ml sirup melon atau bisa diganti dengan
Air gula yang dikasih warna hijau ya, atau pasta melon. 200 air. Ini bisa diganti dengan susu cair karena ini versi ekonomis, jadi saya kasih air ya, bukan susu cair. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kalau suka manis, sirupnya bisa ditambah ya teman-teman ya. Terakhir masukkan secukupnya es batu. Kemudian aduk-aduk lagi hingga tercampur rata ya. Ini hasilnya teman-teman, walaupun tanpa susu cair ataupun susu evaporasi, tapi rasanya enak banget loh. Pokoknya mantul banget deh teman-teman. Kalau untuk ide jualan, kita siapkan plastik pus seperti ini. Ukuran 10 kali 17, ini bisa dijual 3.000. Kalau untuk dijual 5.000, kita bisa memakai gelas seperti ini ukuran 14 oz ya. Ini ada gelas air mineral yang sudah saya gunting bawahnya. Ini buat corong untuk mempermudah memasukkan es ke dalam plastik posnya ya teman-teman ya. Masukkan secukupnya saja ya. Ini bisa dijual 3.000-an ataupun bisa lebih. Bisa disesuaikan dengan harga bahan-bahan di daerah masing-masing ya. Ini recommended banget deh teman-teman buat ide jualan ataupun buat ide suguhan pas buka puasa nanti ya. Rasanya tetap creamy walaupun tanpa susu cair ataupun susu evaporasi. Ini recommended banget ya teman-temannya buat ide jualan 3.000-an ataupun 5.000-an. Pasti laris manis banget ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Langsung saja untuk cara pembuatannya, siapkan panci, masukkan 1 saset jelly coklat atau setara dengan 10 gram, kemudian masukkan 100 gram gula pasir, kemudian aduk sampai tercampur rata ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, untuk merek jelinya bisa sesuai selera ya. Kemudian masukkan 650 air atau disesuaikan saja ya teman-teman dengan takaran yang sudah disesuaikan dalam kemasan ya teman-teman ya. Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita masak puding jelinya ini sampai mendidih dan benar-benar matang ya teman-teman ya. Setelah mendidih, kemudian kita matikan api kompornya ya teman-teman ya. Lalu kita aduk-aduk sebentar untuk menghilangkan busa dan mengurangi uap panasnya ya teman-teman ya. Kemudian kita siapkan cetakan yang sudah diberi sedikit air agar mempermudah nanti saat mengeluarkan pudingnya ya teman-teman. Kemudian kita tuang semua pudingnya, lalu tunggu hingga set ya teman-teman ya. Setelah pudingnya set, kemudian kita keluarkan puding dari cetakannya ya teman-teman ya. Lalu kita potong puding menjadi kecil-kecil atau sesuai selera ya teman-teman ya, untuk besar kecilnya. Kalau saya potong kecil-kecil ya teman-teman ya. Seperti ini kira-kira. Setelah semua dipotong, kemudian kita sisihkan dulu ya teman-teman pudingnya ya. Kemudian
Kita rebus 700 ml air, kemudian kita tambahkan 200 gram gula pasir. Kita masak hingga mendidih ya teman-teman, sampai gulanya larut ya. Seperti ini. Kalau sudah mendidih, kemudian kita matikan kompor. Lalu kita tambahkan dengan 3 saset Milo, kemasan seperti ini ya teman-teman ya. Aduk sampai tercampur rata ya teman-teman ya, hingga tidak ada gumpalan bubuk Milonya tadi ya. Kemudian tambahkan 4 sendok makan kental manis coklat atau setara dengan 3 saset kental manis coklat yang ukuran 40 gram ya teman-teman ya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur rata ya teman-teman ya. Dan kita tunggu hingga dingin ya teman-teman ya. Setelah dingin, kemudian masukkan potongan puding jelinya tadi ya teman-teman ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita siapkan gelas cup seperti ini. Kemudian kita tambahkan secukupnya selai coklat. Lalu kita oles-oleskan di pinggir gelas ya teman-teman, seperti ini. Oles hingga merata ya teman-teman ya. Bisa dilakukan seperti di video ya teman-teman ya. Kita ratakan hingga memenuhi pinggir permukaan gelas ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-temannya, kira-kira lakukan pada semua cup gelasnya ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok makan kental manis coklat untuk di bawahnya ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kita ratakan. Lakukan hal yang sama kepada semua cup gelasnya ya teman-teman ya. Setelah itu kita siapkan secukupnya es batu yang sudah dihancurkan. Kemudian kita tambahkan atau kita masukkan ke dalam gelas secukupnya saja ya teman-teman ya. Setelah itu kita masukkan Milo jelinya tadi ya teman-teman. Secukupnya saja ya, jangan terlalu penuh. Minuman ini kekinian banget kan teman-teman, rasanya enak, cocok banget untuk ide buka puasa nanti, seger banget loh teman-teman ya. Seperti ini kira-kira teman-teman ya. Ini bisa dijual 5.000 sampai 6.000-an. Itu sudah untungnya teman-teman ya. Atau untuk cup gelasnya bisa dikurangi ya, bisa ukuran 12 ya teman-teman ya. Ini recommended banget ya teman-teman, rasanya enak, nyoklat banget, wajib untuk dicoba ya teman-teman ya. Satu resep ini menghasilkan 8 gelas cup ukuran 14. Kalaupun memakai ukuran 12 mungkin hasilnya lebih banyak ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.